Cairan disinfektan yang disemprotkan pada barang-barang mampu membunuh mikroorganisme ataupun kuman. Namun bagaimana jika cairan disinfektan disemprot pada tubuh dan ini dilakukan berkali-kali? Apa dampak buruknya bagi kesehatan? Kita akan berbincang bersama dengan Dr. Haikal Ansari. Dokter, selamat sore. Sore, Abe. Ya, Dok, langsung saja. Apa sesungguhnya dampak buruk bagi kesehatan apabila cairan disinfektan secara berkala dan berkali-kali ini disemprotkan pada bagian tubuh? Iya, jadi sebetulnya disinfektan ini adalah cairan kimia yang digunakan untuk membersihkan, menghambat pertumbuhan, dan membasmi kuman atau virus yang ada di permukaan benda mati. Jadi bukan untuk disemprotkan ke tubuh makhluk hidup. Nah, kenapa? Karena disinfektan ini mengandung zat kimia yang komposisinya lebih tinggi dibandingkan antiseptik. Biasanya mengandung alkohol dan klorin. Nah, yang dikhawatirkan oleh WHO adalah dampak dari klorin ini. Nah, klorin dalam kadar yang kecil itu sudah membuat gangguan. Kalau pada kulit itu bisa menyebabkan gatal-gatal, kemerahan, bahkan alergi. Dan dampaknya bagi pernafasan kalau terhirup maka bisa menyebabkan batuk-batuk hingga sakit tenggorokan. Nah, kalau dalam kadar yang lebih tinggi tentunya akan memberikan gangguan yang lebih besar lagi. Contohnya kalau pada tenggorokan, pada pernafasan itu bisa menyebabkan sesak napas karena gangguan pertukaran oksigen akibat penyempitan saluran napas. Sedangkan kalau pada kulit dan cairan mata, ini bisa menyebabkan iritasi yang membuat kulit menjadi mengalami penipisan. Akibatnya apa? Tentunya akan mengundang bakteri lain untuk hinggap di kulit. Oke, bagaimana fenomena bilik disinfektan misalnya? Ini kan kerap kali disiapkan di tempat-tempat perkantoran ataupun di tempat-tempat pelayanan publik begitu. Apakah ini efektif membunuh kuman atau justru ini membawa resiko buruk juga bagi orang yang kerap kali melintasi bilik disinfektan? Kalau dari segi medis dan apa yang disampaikan oleh WHO, manfaatnya tidak sebanding dengan kemungkinan risiko yang akan muncul. Kenapa? Karena komposisi yang digunakan untuk disinfektan, ini komposisi yang digunakan untuk katakanlah membersihkan lantai atau membersihkan benda-benda yang memang ditujukan untuk sterilisasi. Jadi bukan untuk digunakan ke tubuh makhluk hidup. Nah, dampak jangka panjangnya meskipun memang hanya dilakukan sekali-sekali, 2 kali, 3 kali, tapi yang dikhawatirkan adalah dampak akumulasinya. Nah, dampak akumulasinya apa? Suatu saat dalam jangka panjang bisa mencetuskan terjadinya keganasan atau kanker. Meskipun butuh penelitian lebih lanjut. Tapi dampak ke arah sana itu ada. Oke, Gitu. jadi ada dampak buruk bagi kesehatan apabila orang secara rutin ini masuk dalam bilik disinfektan ini ya. Berarti Dok, belum ada SOP yang jelas dong artinya di sini. Sebetulnya penggunaan bilik disinfektan ini memang ada di laboratorium, tapi mereka yang masuk ke bilik tersebut itu menggunakan APD, pakaian lengkap. Nah, kalau yang saat ini terjadi adalah orang dengan pakaian biasa masuk ke bilik disinfektan. Dan sebetulnya hal ini tidak akan mematikan virus, ya. Baik, andai kata misalnya nih, orang berpikiran bahwa dengan menyemprotkan disinfektan maka virusnya akan mati. Tidak. Virus yang sudah masuk ke dalam tubuh tidak akan mati, gitu. Dan kalau virus yang menempel pada permukaan katakanlah baju atau peralatan, ya bisa dimatikan dengan disinfektan. Tapi resikonya apa? Kalau disinfektan ini menyentuh kulit atau terhirup, nah ini yang beresiko untuk kesehatan. Jadi sebetulnya manfaat yang didapat itu tidak sebanding dengan resiko yang akan muncul. Oke. Nah, ini kan juga disiapkan secara manual gitu, Dok, di setiap perumahan-perumahan. Apa tanggapan Anda, Dok? Ya, sebetulnya ini tidak efektif untuk mematikan virus yang sudah masuk dalam tubuh ya. Kalau tujuannya untuk mematikan virus yang nempel di baju kita atau di kulit kita, yang paling efektif adalah mandi dengan sabun dan rutin cuci tangan. Kemudian yang nempel di baju itu bisa dicuci dengan deterjen. Kenapa? Karena yang namanya virus, struktur virus ini sangat mudah dihancurkan dengan sabun. Walaupun sabun biasa sebetulnya, nggak mesti sabun antiseptik. Oke, andai kata dikatakan bahwa disinfektan tersebut tidak mengandung zat-zat berbahaya, alkohol, atau justru mengandung
asam misalnya, Dok, atau varian-varian lain yang kita tidak ketahui secara jelas ini fungsinya. Seperti apa penjelasan Anda? Ya, tentunya yang namanya disinfektan ini kan mengandung zat kimia yang tujuannya untuk mematikan kuman dan virus. Misalnya komposisinya asam. Nah, yang namanya asam kalau disemprotkan langsung ke tubuh mengenai kulit, mengenai mata atau terhirup oleh pernafasan, tentu akan ada dampaknya untuk kesehatan. Yang paling sederhananya lah kulit kita akan iritasi, gatal-gatal, atau bisa muncul alergi karena kan nggak semua orang memiliki ketahanan yang sama kan. Bisa saja ada orang yang memiliki bahkan alergi. Begitu dia kulitnya tersentuh oleh disinfektan, maka muncul alerginya. Oke, Dok, sebetulnya kita punya contoh kasusnya, Dok. Ada contoh kasus yang mana ada seorang yang mengalami semacam radang di bagian matanya akibat terdampak disinfektan. Kita akan lihat sama-sama seperti apa liputannya. Jenengan duduk di situ aja, Pak. Nanang Suyono, karyawan pabrik pewarna tekstil di Surabaya, Jawa Timur ini baru saja divonis dokter mengalami pendarahan di mata kirinya yang mengakibatkan penglihatannya terganggu. Meski seperti orang normal pada umumnya, namun pria 50 tahun ini sudah tidak dapat melihat dengan jelas pada mata kirinya. Bentuknya juga normal. Warga Simojawar, Surabaya ini mengaku pada 1 April lalu saat mengunjungi kantor, dirinya tidak sengaja terkena semprotan disinfektan yang dilakukan oleh petugas hingga membuat mata kirinya perih. Di luar, nah itu baru beda. Ini penyemprotannya seperti kayak nyemprot taman gitu ya, besar ya. Saya otomatis kayak kena hujan. Dan saya merasakan waktu itu mata saya yang sebelah kiri memang perih. Perih, cuman saya bersih-bersihin aja. Saya bersih-bersihin gini, terus saya berangkat lagi. Setelah sampai di tempat saya bekerja, saya mulai buka-buka handphone, loh ternyata kok mulai terganggu penglihatan saya. Mulai agak nggak jelas. Matanya sebelah kiri ini. Buram gitu, Pak ya? Buram. Akhirnya sama sekali ngeblur, nggak kelihatan. Meski didiagnosa rabun mata kirinya disebabkan penyakit darah tinggi, Nanang menduga cairan disinfektan yang menjadi pemicu mata kirinya kini rabun. Dirinya mengaku tidak ada riwayat hipertensi dan gangguan pada mata. Nanang berharap agar penyemprotan disinfektan dilakukan dengan adanya pemberitahuan, agar warga bisa menghindari atau menggunakan pelindung agar wajah dan mata tidak terkena cairan kimia tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Ya. Boleh langsung ditanggapi, Dr. Haikal, ada keluhan mata perih dan rabun alias gangguan penglihatan akibat terkena cairan disinfektan? Iya, memang kalau saya lihat di berita yang di sosmed itu ada memang ketika orang menyemprotkan disinfektan itu langsung ke wajah. Tentu ini beresiko untuk terkena mata. Dan tadi yang saya bilang, karena ini mengandung klorin, maka kalau dia terkena mata, cairan mata akan menyebabkan penipisan cairan mata. Dan dalam hal medis, ini dinamakan sebagai trauma kimia pada mata. Tentunya akan menyebabkan gangguan. Mulai gangguan penglihatan hingga gangguan lebih serius. Makanya penggunaan disinfektan chamber sebetulnya hanya digunakan untuk mereka yang masuk dengan menggunakan APD, baju pelindung. Kalau masyarakat awam masuk ke chamber tersebut tanpa adanya alat pelindung diri, itu manfaat yang didapat akan nggak sebanding, akan nggak ada manfaatnya sebetulnya, malah akan berisiko untuk kesehatan. Oke, apa dampak paling fatal kira-kira, Dok? Kalau ini disebut hanya iritasi atau perih dan sebagainya, ada tidak dampak fatal bagi kesehatan dalam jangka panjang? Iya, kalau dampak yang cukup serius akibat kadar klorin yang tinggi, tadi yang saya bilang, kalau pada pernafasan ya, itu bikin sesak napas ya. Tentunya kalau ada kata sesak napas ini akan gangguan kemana-mana ya. Kemudian kalau pada mata, tadi bisa menyebabkan penipisan pada cairan mata yang membuat gangguan penyakit mata yang lebih serius. Dan dampak jangka panjangnya, dampak jangka panjang akibat akumulasi karena terlalu sering terpapar oleh disinfektan adalah bisa menyebabkan mencetuskan terjadinya kanker. Meskipun ini butuh penelitian lebih lanjut. Tapi arah menuju ke sana itu ada. Karena kan kita terpapar dengan zat kimia. Zat kimia klorin yang digunakan sebetulnya untuk membersihkan kuman atau virus di permukaan benda mati. Bukan untuk pada makhluk hidup. Kalau untuk membersihkan kuman atau virus pada tubuh makhluk hidup, namanya antiseptik.
di mana komposisinya direndah dan berbeda dari komposisi yang ada di disinfektan. Oke. Itu dua hal yang berbeda, cairan pembersih tangan, cairan antiseptik dan juga disinfektan. Itu paling penting untuk dipahami oleh masyarakat. Lalu bagaimana kira-kira jika ada ketakutan, Dok, virus menempel di pakaian, sepatu ataupun apapun yang dikenakan oleh seseorang waktu itu. Apa cara efektif yang bisa membuat semuanya steril? Oke, yang efektif adalah yang pertama, kita jangan langsung menyentuh wajah, menyentuh mulut, hidung, mata sebelum kita mencuci tangan. Ya. Yang kedua, ketika kita keluar rumah, selalu gunakan baju lengan panjang, ya, supaya misalnya kita tersentuh oleh permukaan benda yang ada virusnya, itu tidak langsung menempel pada kulit kita. Nah, begitu kita pulang ke rumah, ya, sebelum kita bergaul dengan anak-anak kita, dengan orang rumah, pastikan kita harus langsung mandi, bersihkan badan kita dengan sabun. Kemudian pakaian kita langsung direndam di dalam deterjen. Ini merupakan cara yang paling efektif dan murah untuk memutus rantai penularan virus corona. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya Dr. Haikal Ansari, atas informasi mengenai penjelasan bagaimana bahaya disinfektan apabila ini terpapar secara terus-menerus dengan frekuensi yang tinggi tentu saja terhadap tubuh manusia. Ternyata ini sangat tidak baik.